Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mencika Sarli, NIM 1912111631, kelas 2C, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman tentang HIV dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, di mana HIV itu sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus. Jika sudah menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan tidak dapat diobati atau tidak dapat dicegah atau tidak dapat diobati, pada akhirnya akan menyebabkan AIDS. Sangat penting dalam perkembangan dari infeksi HIV menjadi AIDS ini, yaitu membantu atau memainkan peran besar dalam memberikan sinyal pada lainnya. Pada hal ini, kekebalan tubuh yang datang menghancurkan vertikal infeksius yang diberikan oleh tubuh kita, seperti virus itu, bahkan virus HIV, karena HIV ini suka mengidentifikasi virus HIV ini sangat mudah masuk ke dalam sel darah putih kita. Jadi sel darah T pembantu ini, sel yang pada sel darah putih ini juga dapat memberikan sel darah putih dalam genetiknya ke dalam DNA sel, dan dari sana HIV ini baru biasanya orang mendapatkan gejala tersebut, gejala HIV ini yang sangat serius, seperti sakit kepala, sakit otot tenggorokan, nyeri sendi atau pembekakan yang terjadi pada kelenjar karena kelelahan yang terjadi yang merasakan tidak enak badan, dan kram, luka terbuka yang terdapat di mulut. Lalu yang faktor yang berisiko terjadi HIV ini, yang pertama pada anak-anak usia muda, di mana di usia ini berisiko tinggi terjadinya mengalami HIV atau AIDS ini, karena di usia ini sangat rentan kelompok usia yang di mana usia yang muda ini berisiko tinggi terhadap terjadinya penularan HIV. Menurut data Kemenkes tahun 2020, orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS ini telah mencapai 543 orang, di mana jika terlihat yang paling banyak penderita HIV itu adalah laki-laki, 70% penderita HIV, dan 30%-nya penderita HIV itu adalah wanita. Dan usia yang paling rentan yang terjadinya penderita HIV ini yaitu pada usia 25 sampai 49 tahun. Pada usia kelompok muda ini, setelah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit di tempat kerja, ini juga salah satu penyebab terjadinya penularan HIV atau AIDS. Faktor fisik remaja yang masih berkembang sehingga akan mengganggu perkembangan sel-sel pada remaja akibat kecelakaan kerja ini. Faktor psikososial dan emosionalnya, di mana usia muda masih labil, atau yang paling penting adalah perilaku masa muda yang sangat berisiko, seperti perilaku seksual, di mana kaum muda ini masih aktif. Dan selanjutnya pada dunia kerja, adanya perilaku, pendidikan atau informasi, pengalaman kerja, dan juga faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan jenis pengalaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu perilaku bergantinya pasangan seksual tanpa ada pencegahan dan penanganannya. Yang keempat yaitu lalu adanya penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian, dan selanjutnya adanya transfusi darah.
Dan yang keenam, penggunaan narkoba seperti penggunaan narkoba jarum suntik yang berisiko positif HIV atau AIDS. Perilaku inilah yang merupakan risiko yang paling tinggi terjadinya penularan HIV atau AIDS. Di luar dari risiko yang terjadi di luar itulah faktor HIV yang tidak dapat menularkan HIV. Baik, selanjutnya rangkuman dari video yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan telah tercapainya 3 yaitu 3 program HIV atau AIDS ini. Yang pertama, zero infeksi yang baru HIV, yang kedua zero setengah, dan selanjutnya yang ketiga yaitu zero kematian terhadap AIDS tersebut. Selanjutnya rekomendasi dari kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu edukasi pencegahan HIV atau AIDS ini, yaitu bagi kaum muda. Yang kedua yaitu akses layanan HIV atau AIDS ini, yaitu tes HIV dan akses obatnya. Yang ketiga yaitu kejangkauan dan diskriminasi di tempat kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan video yang ketiga. Bagi penderita HIV ini tidak harus menutup diri atau tidak putus asa, bahkan tidak harus bunuh diri, seperti contoh salah satu pengguna narkoba yang telah mencoba menggunakan suntik karena dia minder terhadap dirinya sendiri dan rasa ingin mencobanya, kemudian pas dites ternyata dia positif. Dan dia menyerah untuk memperbaiki dirinya atau hidupnya yang dimulai larut dalam perkumpulan, bahkan membuat komunitas HIV atau AIDS ini dan narkoba. Di sanalah mereka banyak melakukan kegiatan yang positif untuk memperbaiki diri mereka, dan juga membantu masyarakat untuk mengecilkan penderita HIV ini. Dan bagi penderita HIV atau ini tidak boleh terlalu lama berlarut dalam menghilangkan traumanya atau diskriminasinya terhadap mencoba tindakan yang akan menghilangkan nyawanya seperti bunuh diri. Dan selanjutnya terserah orang berpandangan seperti apa kepada kita. Yang penting kita telah melakukan hal yang terbaik untuk diri kita, untuk memperbaiki hal yang membuat diri kita berubah menjadi lebih baik lagi. Pada video keempat saya akan menjelaskan sedikit pada penderita ibu rumah tangga, yaitu 15.000 ibu rumah tangga telah terinfeksi virus HIV ini. Seperti salah satu seorang ibu rumah tangga yang bernama Yeni Sulfa Adelina. Adelina ini tidak pernah menyerah atau ia akan menginspirasi yang lain dalam bekerja dan mempunyai tujuan sosial dan memiliki tindakan sosial seperti suami istri, dan tidak akan tertularnya penyakit HIV ini. Pada HIV ini telah dibagi memiliki beberapa tahap. Itu tahap pertama terjadinya infeksi pada seseorang yang telah terjadinya penderita HIV ini, telah mengalami HIV atau AIDS ini, dan mengalami HIV ini setelah beberapa bulan atau telah terinfeksinya HIV. Pada tahap inilah sistem di dalam tubuh orang yang mengalami HIV ini terinfeksi dan membentuk antibodi melawan virus HIV.
Baik, itulah penjelasan dari video yang saya rangkum dari video yang saya tonton tadi, telah menjelaskan tentang apa itu pengertiannya HIV dan penyebabnya dan renter-renternya orang-orang yang mengalami penyakit HIV ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.